Halo Sin Lovers, gimana hidupnya? Masih tetap menyedihkan? Walau hidupmu terasa menyedihkan, jangan khawatir. Kami di sini akan menghibur kalian dengan film-film berkualitas yang sudah kami pilihkan khusus buat kalian. Film ini berjudul Tinker, rilisan tahun 2018 dengan rating 5,2 di IMDb. Film ini bercerita tentang bocah berumur 6 tahun yang memiliki bakat yang luar biasa karena kecerdasan yang ia miliki. Bocah ini juga disinyalir dapat mengubah keadaan dunia. Nah, penasaran nggak? Penasaran lah, masa enggak? Gila aja bocil di rumah gua aja masih sibuk main epep. Nih bocah udah ngubah dunia aja. Oh ya, konten ini berisi full spoiler loh ya. Tentunya kami sangat menyarankan untuk menonton film ini secara utuh agar pesan dan isi cerita dapat tersampaikan dengan baik. Baiklah, matikan sejenak notifikasi handphone Anda, ikhlaskan ia yang telah berkeluarga, and Sin Lovers, this is Tinker. Film diawali dengan suasana desa yang amat asri. Terdapat kehidupan yang sangat tenang di sana. Di antara perkebunan dan peternakan, hiduplah seorang lelaki bernama Grady. Ia merupakan salah satu tokoh kunci di film ini. Seperti biasa, Grady tengah melakukan rutinitasnya. Ia melakukan pengecekan inventory, mempersiapkan mesin, serta pekerjaan petani lainnya. Sampai pada suatu ketika, Grady yang tengah membersihkan rak buku tak sengaja menemukan sebuah kunci kecil yang ternyata dapat membuka ruangan rahasia yang di dalamnya menyimpan sebuah buku peninggalan sang ayah yang berisi tentang penelitian-penelitian yang membingungkan. Lalu petualangan pun berlanjut. Grady terus mencari tahu tentang apa yang ayahnya tuliskan di dalam buku tersebut. Namun, ia malah bermimpi tentang seseorang anak lelaki. Lalu film pun berlanjut dengan adegan seorang anak lelaki yang tengah bersama ibunya. Masih menjadi misteri siapakah anak tersebut. Sang ibu menjelaskan tentang kristal yang diwariskan oleh sang kakek. Dirinya juga menjelaskan beberapa teori tentang kristal yang dapat menyimpan energi seperti suara dengan menempatkannya pada waktu yang tepat, sehingga tak semua orang bisa mendengarnya. Sang anak rupanya mendengarkan penjelasan ini dengan sangat serius. Lalu kini film berlanjut. Grady yang kini berusaha untuk mengaplikasikan penemuan dari sang ayah, rupanya penemuan tersebut disebut dengan lapisan pertanian Tesla. Penemuan ini menggunakan penghasil tenaga magnet yang disebut Jack yang digabungkan dengan koil Tesla. Penemuan ini berhasil merangsang pertumbuhan tanaman hingga mengurangi waktu panen hingga setengahnya. Tetapi penemuan ini juga masih memiliki beberapa kejanggalan. Kembali ke film, rupanya anak kecil tadi adalah kerabat dari Grady. Ia kini hidup sebatang kara pasca sang ibunda meninggal dunia. Kai nama anak itu. Kini sang ibu dalam wasiatnya menuliskan bahwa ia meminta sang adik Grady untuk mau membantu membesarkan anaknya tersebut. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah Grady. Kai tampak mulai menyukai tinggal di tempat Grady. Ia kini berkeliling untuk melihat keadaan di sekitar sana. Kai juga tampak mulai akrab dengan Grady. Mereka mulai sering mengobrol. Kai juga menanyakan pada paman Grady tentang mana orang yang sering membantu Grady di ladang. Tepat di usianya yang ke-7 tahun, sang ibu mengirimkan hadiah untuk Kai. Sang ibu yang telah meninggal menuliskan surat pada Kai meminta maaf kalau ia harus pergi terlebih dahulu karena penyakit yang ia derita. Sang ibu juga menghadiahi Grady sebuah teleskop yang dimana sang ibu berharap Kai bisa melihatnya yang berada di surga. Sedih banget ya Sin Lovers. Grady yang kini masih terus melanjutkan penelitian ayahnya tampaknya semakin mencapai perkembangan. Namun sesekali ia juga masih kebingungan dengan beberapa hal yang ayahnya tulis. Di tengah kesibukannya membuat penemuan tersebut, Kai masuk dan dengan penuh rasa penasaran bertanya pada Grady tentang apa yang ia lakukan. Namun karena tak terbiasa, Grady pun meminta Kai untuk mencari aktivitas lain di luar agar tak mengganggunya. Grady pun mengajak Kai untuk ke rumah pohon yang dibuat oleh kakeknya. Kini Grady meminta bantuan dari temannya Bout.
Ia mengundangnya untuk melihat mesin yang ia kerjakan. Bot juga merupakan salah satu pengrajin yang cukup handal. Ia bisa membuat beberapa bentuk besi yang diinginkan Gret. Film pun kini menampilkan adegan di mana Kai yang sangat penasaran menanyakan banyak hal pada Mana. Namun Mana enggan untuk menjawabnya dan ia pun mengusir Kai agar tak terus bertanya padanya. Setelah itu kita akan melihat bagaimana kehidupan masa lalu Mana. Ia tampak sangat depresi dengan kehidupannya tersebut dan hingga kini ia terus menyimpan sebuah peluru yang ia pasang dalam pistol. Ia selalu mencoba untuk bunuh diri dengan menunggu waktu yang tepat saat peluru tersebut keluar dari pistol miliknya. Di sisi lain, Gret dan Bot terus berupaya untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Mereka bekerja sangat keras untuk bisa segera menampukannya. Di luar, Kai sedang mempelajari tentang meteorologi dengan teropong yang ia miliki. Gret terlihat sangat merahasiakan tentang penelitian tersebut. Terbukti dengan bagaimana ia menyembunyikan catatan tersebut saat Bot yang ingin melihatnya. Bagi Gret, buku ini sangat berharga karena ia bermimpi bisa menyelesaikan penelitian ayahnya. Bot tampak pergi setelah melihat apa yang telah dilakukan Gret di luar. Ia bertemu dengan Kai yang sedang bermain dengan teropongnya. Bot memberikan kristal prisma pada Kai. Kai yang penasaran dengan apa yang dilakukan Gret masuk ke dalam laboratorium milik Gret. Namun, Gret sangat kesal melihat Kai ada di sana. Ia pun membentak Kai lalu menyuruhnya untuk keluar dari sana. Kai pun sangat sedih dan pergi menyendiri di rumah pohonnya. Gret yang tak menyadari kepergian Kai tengah melakukan percobaan pada mesinnya. Namun, percobaan kali ini gagal. Gret yang ingin mengecek keberadaan Kai terkejut kalau Kai tidak ada di kamarnya. Gret pun pergi mencari keberadaan dari Kai. Beruntung, Gret berhasil menemukan Kai yang tengah tertidur di rumah pohonnya. Gret terlihat sangat menyesal. Lalu film pun berlanjut ke adegan di mana Kai yang sedang berada di luar rumah dihampiri oleh Gret. Di sana Gret ingin meminta maaf atas kejadian yang ia lakukan kemarin. Kai pun mengajak Gret ke dalam laboratoriumnya. Secara mengejutkan, Kai meletakkan sebuah kristal di dalam mesin tersebut dan dengan kejeniusannya, Kai berhasil menyempurnakan mesin yang dibuat oleh Gret. Sungguh luar biasa banget ya ini bocil. I told you to trust me. Namun masalah baru muncul. Ternyata sang ayah di dalam buku catatannya menceritakan kalau ia menghadapi ketidakstabilan pada alat tersebut dan belum menemukan masalah yang harus diperbaiki. Sang ayah juga menjelaskan, jika hal ini bisa diselesaikan, maka akan menjadi salah satu penemuan yang dapat mengubah dunia di bidang bahan makanan maupun obat-obatan. Gret pun terus mencoba untuk menemukan jawaban dari masalah tersebut dan dibantu oleh temannya Braud. Gret menceritakan pada Braud semuanya tentang ayahnya yang seorang ilmuwan dan menciptakan salah satu proyek penelitian rahasia milik pemerintah. Gret pun mengatakan kalau penelitian ini masih belum sempurna karena memerlukan komponen yang bisa masuk lalu menekan medan magnet di dalamnya sekaligus menghantarkan energi listrik sebagai pemicu daya mesin tersebut. Lalu film pun berlanjut ke adegan di mana Kai dan Grady pergi ke pesta ulang tahun salah satu tetangganya. Di sana, Kai dikenalkan dengan salah satu anak mereka. Mereka pun pergi untuk bermain di sekitar jembatan, namun yang menarik di sini, Kai anak yang berusia 7 tahun berbicara seolah-olah seperti seorang profesor. Ia menjelaskan bahwa bumi selalu bergetar seperti dengungan. Ia juga menunjukkan pada Abby kristal-kristal yang diberikan oleh ibunya sebelum meninggal. Rupanya, Kai sangat cerdas. Ia mengatakan pada Abby kalau kristal ini adalah penyempurna dari Jack yang tengah diteliti oleh Gret. Adegan pun kini berpindah. Gret yang pergi untuk menjemput Kai yang tengah dititipkan di rumah Randy. Setelah itu, Randy memberikan sebuah kertas yang menurut Randy terdapat kunci dari alat yang tengah diteliti oleh Gret. Rupanya, Gret sangat marah mengetahui Randy menyembunyikan itu darinya. Randy beralasan ia tak mau Grady tewas sama seperti ayahnya saat meneliti mesin tersebut. Akibat pertengkaran tersebut, Randy tewas karena sakit jantung yang ia derita. Grady yang tengah membaca kertas yang diberikan oleh Randy pun langsung mengerjakan apa yang telah ayahnya tulis di sana. Rupanya, sang ayah khawatir apabila ia menuliskan secara utuh di dalam buku, hal itu bisa mengancam keselamatan keluarganya. Di sisi lain,
Kai tengah menyusun ranting kayu berbentuk prisma di rumah pohonnya. Ia terlihat membuat alat yang sama dengan Gret secara luar biasa. Walaupun Kai sama sekali tidak pernah membaca buku yang ditinggalkan kakeknya. Lalu kini Kai dan Abi tengah menyusun kristal dan menjemurnya di bawah matahari. Hal ini bertujuan agar kristal-kristal tersebut bisa menyerap energi dari matahari. Setelah itu, Kai kembali ke dalam rumah pohonnya dan memasang kristal-kristal tersebut di setiap sudut ranting yang ia buat. Setelah itu, Kai pun melakukan percobaan dengan meminta Abby untuk keluar dari pohon dan secara mengejutkan kristal tersebut berhasil bekerja. Abby pun segera masuk ke dalam, namun ia terkejut Kai sudah tidak ada di dalam. Rupanya Kai berhasil menembus dimensi lain. Kini ia bertemu dengan sang ibu yang menjelaskan tentang kunci alat tersebut adalah harmoni. Dan Kai dianugerahkan kemampuan serta kecerdasan yang luar biasa, dan dengan itu ia mampu mengubah keadaan dunia. Grady yang datang ke tempat itu pun dibuat terkejut dengan apa yang dibuat oleh Kai. Bagaimana bocah berumur 7 tahun bisa membuat sesuatu yang ia sendiri kesulitan untuk menyelesaikannya. Gret pun terus mencari keberadaan dari Kai yang kini menghilang. Beruntung Kai berhasil ditemukan. Ia pun menceritakan kalau dirinya tadi bertemu dengan ibunya di dimensi lain. Kini mereka pun melanjutkan penelitian itu bersama di mana Kai membantu Grady untuk menyelesaikannya sama seperti yang ia katakan pada ibunya. Lalu film pun ditutup dengan adegan di mana akhirnya Grady berhasil menyempurnakan alat tersebut berkat bantuan dari Kai. Nah, gimana nih Sin Lovers? Kai kecil-kecil cabai rawit kan? Meskipun baru berumur 7 tahun, namun kecerdasannya dari Kai memang luar biasa. Bagaimana ia mampu menyempurnakan formula yang kakeknya teliti selama ini. Kai juga berhasil meyakinkan Gret kalau yang ia kerjakan akan berdampak positif bagi kehidupan umat manusia ke depannya. Nah, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar selalu menghadirkan review-review film untuk menemani kegabutan kalian ya Sin Lovers. Seperti biasa, selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada, and see you on the next video. Bye-bye!